Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Apa kabar juga buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah sahabat semuanya, kali ini kita akan mereview tentang pupuk kelapa sawit ya. Itu menurut versi saya, bukan cuman ini saya sarankan untuk yang terbaik untuk semua petani kelapa sawit di semua kalangan ya. Jadi saya untuk saat ini menggunakan pupuk NPK ya. Biasanya saya menggunakan pupuk tunggal. Untuk kali ini saya memakai pupuk NPK. Cuman kandungan pupuk NPK kali ini yang saya gunakan adalah 13.827, eh, magnesiumnya 4% dan boronnya 0,5% ya. Jadi NPK bukan NPK 15-15 yang saya gunakan untuk saat ini, ataupun NPK dengan kandungan yang lainnya ya. Untuk kali ini kenapa saya menggunakan pupuk NPK 13.827, karena kandungan nitrogen yaitu 13% dan kandungan fosfatnya 8% dan kandungan kaliumnya 27% ya. Tapi ada tambahan yaitu magnesiumnya 4% dan kandungan boron atau boratnya itu 0,5%. Jadi menurut saya kalau untuk tanaman kelapa sawit ini cukup komplit ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan kelapa sawit kandungan ini. Karena apa? Karena untuk kandungan kaliumnya sangat tinggi dibanding dengan semuanya yang lainnya ya. Jadi untuk kandungan nitrogen 13% saya itu menurut saya sangat cukup untuk kelapa sawit. Sedangkan fosfatnya 8% itu juga cukup, dan juga kaliumnya dengan kandungan paling tinggi yaitu 27%, itu yang paling dibutuhkan oleh kelapa sawit. Untuk NPK jenis ini jadi mengutamakan atau meninggikan kandungan kaliumnya ya. Jadi yang ditinggikan atau yang diperbanyak itu kandungan KCl-nya yaitu 27%. Kenapa saya nggak menggunakan NPK 15-15? Karena NPK 15-15 itu menurut saya itu kurang tepat ya kalau untuk tanaman kelapa sawit yang sudah berproduksi ya. Karena yang kandungan NPK 15-15 itu memang baiknya itu untuk tanaman hortikultura ya. Jadi kandungan yang 15-15% itu bagusnya untuk tanaman hortikultura. Kalau untuk tanaman kelapa sawit itu kurang tepat ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau untuk tanaman sawit yang paling tepat NPK itu adalah ya ini ya, dengan kandungan 13.827, juga ada tambahan magnesiumnya 4% dan boronnya 0,5%. Apa sih nitrogen, fosfat dan kalium ini? Untuk kandungan nitrogen itu sebenarnya pengganti sama dengan pupuk urea ya, itu pengganti urea. Sedangkan fosfatnya 8% itu sama dengan kandungan pupuk TSP atau RP ya. Sedangkan yang 27% ini adalah kalium atau kandungan KCl-nya. Jadi lebih tinggi kandungan KCl-nya, tetapi ada tambahan magnesiumnya, dolomitnya 4%, ada kandungan buratnya yaitu 0,5%. Jadi sangat sangat sekali kalau untuk tanaman kelapa sawit ini ya, menurut saya. Jadi untuk kali ini saya menggunakan pupuk NPK Mahkota ya. Kalau merek itu terserah semuanya, terserah sahabat semuanya ya, bisa menggunakan merek apa saja. Yang penting kandungan itu yang paling terpenting ya. Baik sahabat semuanya, mari kita lanjutkan memupuk sawit dengan dosis berapa ya. Dosis berapa yang paling tepat untuk tanaman kelapa sawit seperti yang di sekitar saya ini udah berumur sekitar 11 tahun. Untuk tanaman kelapa sawit ini ya 11 tahun, yang tepat dosisnya berapa kilo ya saat per batang. Jadi nanti akan saya jelaskan berapa kilo yang tepat ya. Baik, seperti ini ya sahabat semuanya bentuk pupuk yang kita gunakan. Jadi seperti ini bentuknya, warnanya coklat kemerahan ya. Jadi warna pupuknya ini menyerupai seperti warna tanah ya. Pupuknya seperti ini berupa butir-butiran ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini.
Berapa dosis yang kita gunakan, yaitu untuk dosis kita gunakan per pokoknya atau per batangnya tiap sawit umur 11 tahun ya, ya seperti ini. Jadi yang ini yang mau kita pupuk ini sawitnya berumur 11 tahun. Jadi kita kasih dengan dosis 2 kilo ya per batangnya. Jadi seperti ini. Untuk ukuran ini satu mangkok ini ya sahabat semuanya. Ukuran satu mangkok ini itu sudah kita timbang, ukurannya 1 kilo ya. Jadi per batang kita berikan 2 kilo. Per batangnya kita berikan 2 kilo. Dan satu mangkok ini, satu mangkok peres ini ya, itu sudah kita lakukan dosis penimbangan yaitu 1 kilo per ini. Jadi kita kasih 2 mangkok ini ya untuk per pokoknya atau per batangnya. Untuk pemupukan atau penaburan, pengaplikasian kita lakukan disebar secara merata ya, secara merata, tidak di tidak melingkar atau tidak melingkar seperti cincin, tidak ya, tapi kita tabur secara merata seperti ini ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar semua bagian akar, di seluruh bagian akar dapat menyerap pupuk ini secara langsung dan cepat ya. Kalau kita pupukkan secara melingkar berbentuk cincin, tidak semua bagian akar dapat menyerap unsur hara tanaman ini ya. Jadi seperti ini, kita lihat langsung, kita sebar secara merata ya. Itu baru satu mangkok, artinya 1 kilo yang baru kita taburkan. Baik, jadi kita tambah lagi satu mangkok, artinya 2 kilo kita taburkan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita lihat sama-sama. Jadi ini bentuk pupuknya, butiran-butiran yang sudah kita taburkan ya. Seperti itu. Ini batang kelapa sawitnya. Nah, ini warnanya memang menyerupai warna tanah ya bentuk pupuknya, jadi tidak begitu jelas ya. Jadi ini. Nah, kita taburkan secara merata. Ini batang sawitnya. Ini batang sawitnya ya. Jadi kita sebar secara merata, artinya bukan kita tabur secara melingkar berbentuk cincin, bukan ya. Mungkin sahabat semuanya bisa mempraktekkan langsung atau mencoba langsung dan nanti akan tahu hasilnya sendiri. Cara pengaplikasian pupuk sawit dengan cara ditabur secara melingkar berbentuk cincin dengan cara ditabur secara merata ya. Pastinya akan bagus yang secara merata untuk hasilnya.